yang telah menggigit buah jambu ini? Codot, Bapak Guru. Itu bekas gigitan codot. Tantri Pala kini serasa tidak habis pikir. Ia mengetahui buah-buahannya itu adalah bekas digigit orang, bukan digigit oleh codot. Namun ketika ia menatap wajah Temon, tidak sedikit pun wajah Temon menyiratkan rasa takut, seolah-olah bukan ia adalah pelakunya. Padahal dalam keyakinannya, Temon saja di antara semua murid-muridnya yang paling mungkin melakukan pencurian itu. Tita, Saya, Bapak Guru. apakah kau yang telah melakukan perusakan ini? Tidak, Bapak Guru. Saya sependapat dengan Temon. Buah-buah jambu ini pasti dimakan oleh codot. Bekas gigitannya menunjukkan bahwa Tutup mulutmu. Tita seketika terdiam. Namun seperti halnya Temon, Tita tetap tidak juga menunjukkan jika ia pelakunya. Ketika Tantri Pala kemudian menatap wajahnya, Tita tetap berwajah sangat tenang. Hingga sidang itu selesai, Tantri Pala tidak juga mengetahui siapa pelaku pencurian buah-buah jambu kesayangannya itu. Namun, ia kini perlu menjatuhkan sanksi atas kejadian itu. Sanksi hukumannya kemudian dijatuhkan pada Temon. Apa salah saya, Bapak Guru? Aku yakin kau adalah pelakunya, meski kau tidak mengakuinya, Temon. Dari mana Bapak Guru meyakini jika saya adalah pelakunya, Bobo? Jangan banyak tanya. Naluriku mengatakan engkau adalah pelakunya. Kau hanya pintar saja berlaku sempurna bersandiwara, hingga sampai tidak terlihat jika kau adalah pelakunya, Temon. Bapak Guru, mestikah saya yang menerima hukuman itu? Meskipun codot pelaku pencurian buah-buahan jambu kesayangan Bapak Guru. Bukan codot pelakunya, tapi kau, Temon. Terserah Bapak Guru jika demikian. Tantri Pala kemudian menjatuhkan hukuman bagi Temon berupa larangan tidur di tempat tidur yang telah disediakan bagi para murid perguruannya. Temon kini harus tidur di lapangan terbuka di belakang pondok perguruan, berteman dengan rumput ilalang, semak belukar, dan juga dinginnya malam. Tita kini bermaksud menemani, namun Tantri Pala dengan keras menegurnya. Biarkan dia tidur sendirian di tempat belukar itu. Itu semua adalah karena kesalahannya. Tetapi Temon tidak bersalah, Bapak Guru. Jangan banyak bicara kau, Tita. Tahu dari mana jika Temon bukan pelakunya? Aku tahu kau pasti akan membelanya. Kau pasti akan mengatakan kalau semalam kau tidur di dekatnya. Kau pasti juga akan mengatakan semalam Temon tidak pergi kemana-mana, melainkan tetap tidur di sampingmu, bukan? Benar, Bapak Guru. Karena seperti itulah yang dilakukan Temon tadi malam. Sudah, Tita, tutup mulutmu. Pembelaan Tita kini sia-sia. Tantri Pala tetap menjatuhkan hukumannya pada Temon. Temon harus tidur sendirian di halaman terbuka di belakang pondok, tempat tidur murid perguruan-perguruan itu. Secara diam-diam, Tantri Pala juga mengawasi Temon serta mengawasi pohon jambu kesayangannya. Ia tidak ingin kecurian untuk yang kedua kalinya. Malam kini telah tiba. Suasana perguruan nampak sepi, dan dari tempat persembunyiannya Tantri Pala melihat Temon kini tidur sendirian. Pandangannya lantas dialihkannya pada pohon jambu kesayangannya. Angin malam menggoyang-goyangkan pohon itu, membuat beberapa buah jambu yang telah masak kini jatuh ke tanah. Tidak dilihatnya seekor codot pun berkeliaran di sana. Ketika dialihkannya pandangan ke tempat di mana Temon tidur, Tantri Pala kemudian terperanjat. Ia kini melihat nyala terang di dekat tempat tidur Temon. Nyala yang sangat terang di dalam kegelapan malam. Tantri Pala kemudian bergegas menghampiri
takut dan khawatir ada kebakaran pada semak atau ilalang di tempat temon tidur. Atau bisa jadi anak nakal itu membawa lampu damar pengusir kegelapan. Namun rupanya ketakutan, kekhawatiran dan kecurigaan Tantri Pala musnah seketika ketika ia tiba di tempat tidur temon. Kian terperanjatlah Tantri Pala saat melihat nyala terang itu berasal dari mulut temon yang terbuka. Jagat Pramudita, luar biasa aneh anak ini. Teranyaklah kini Tantri Pala. Tantri Pala kemudian membangunkan temon. Ada apa, Bobo Guru? Temon kini terbangun, mengucek-ucek matanya. Cahaya terang itu kemudian padam ketika temon telah mengatupkan mulutnya. Sekarang pindahlah tidur di tempat tidurmu di dalam pondok, temon. Mengapa, Bobo Guru? Apakah hukuman bagi saya telah Bobo Guru cabut? Ya, aku sudah mencabutnya. Cepat, kembali ke tempatmu. Temon pun kini kembali ke tempat tidur biasanya, kembali tidur di samping Tita tanpa memahami kenapa Tantri Pala menghentikan hukuman kepadanya. Sementara Tantri Pala tidak bisa mengatupkan matanya hingga pagi hari. Kejadian luar biasa yang dilihatnya pada diri temon telah membuat rasa kantuknya serasa terbang menguap. Hanya beberapa bulan saja temon mampu menyelesaikan pendidikannya di Kapundungan. Semua pelajaran yang diberikan oleh Bobo Guru Tantri Pala telah habis dilahapnya. Otaknya terlalu cerdas, diam-diam maupun terang-terangan Tantri Pala mengagumi hingga tidak ada lagi pelajaran tersisa darinya yang perlu diketahui oleh temon. Tita juga dianggap telah lulus meskipun tidak sempurna nilainya seperti temon. Tita malah beranggapan Bobo Guru Tantri Pala sengaja meluluskannya agar ia bisa tetap bersatu dengan temon. Akan lega hatilah Tantri Pala begitu Tita menuduh jika ia tidak mendapati dirinya selaku pembuat onar di perguruannya. Perihal temon, Tantri Pala kerap menyayangkan kenapa anak itu begitu nakal dan kerap membuat onar. Andai saja temon tidak begitu nakal, menjadi Brahmana pun pasti akan mudah dicapainya. Ia luar biasa cerdas dan keajaiban di mulutnya itu adalah tanda istimewa yang tidak pernah dilihat Tantri Pala pada siapapun juga selama hidupnya. Jagat Dewa Agung. Bisa jadi ia akan menjadi orang besar di kemudian hari. Bisa jadi pula ia akan melebihi kebesaran Sri Baginda Kertajaya. Batin Tantri Pala kini menegas kuat. Tersanjunglah perasaannya ditunjuk Dewata Agung untuk menjadi guru anak itu. Oleh karena kebanggaannya itu, maka tidak hanya ilmu dan pengetahuan sastra yang diberikan kepada temon, melainkan ilmu kanuragan dan juga kedikdayaan linwe simpanannya hanya untuk muridnya itu. Namun kemudian betapa terperanjat serta kagumnya Tantri Pala ketika mendapati temon mampu menyerap ilmu rahasia itu dalam hitungan hari, padahal dirinya perlu waktu bertahun-tahun untuk menguasai ketika ia belajar dulu. Tantri Pala kini semakin menyadari Dewata Agung pasti mempunyai rencana agungnya tersendiri untuk anak itu. Temon, telah kau serap semua ilmu yang ada padaku. Bahkan ilmu rahasiaku pun telah kuturunkan padamu dengan ikrar darimu untuk tidak menyebutkan kepada siapapun. Maka agar kian sempurna ilmumu, temuilah Dang Yang Loh Gawe. Maharsi Agung itu akan menuntunmu untuk menjadi manusia yang agung, temon. Saya Bobo Guru. Namun, sebelum bertemu dengan Maharsi Agung itu, perkenankan saya dan Tita untuk kembali ke Saganggeng dulu, menemui sahaja Bobo. Hendak kami ceritakan padanya perihal selesainya anak kami berguru pada Bobo Guru. Bagus juga rencana kalian. Pulanglah dulu ke Saganggeng. Namun setelah rindu kalian pada kisah sahaja selesai,
lekaslah kau menemui Dang Yang Logawe. Hanya Maharsi Agung itu yang mampu akan menjadikanmu Mahasiddha. Sekali-kali jangan kau lewatkan kesempatan emas itu, Temon. Baik, Bopo Guru. Temon dan Tita kemudian kembali ke Sagenggeng melaporkan telah selesainya tugas belajar pada Tantri Pala seraya mengembalakan kerbau-kerbau milik Ki Sahaja untuk menghabiskan waktu mereka. Temon tidak bergegas berguru pada Dang Yang Logawe seperti yang disarankan oleh Bopo Guru Tantri Pala. Ia kemudian malah mengembalakan kerbau. Namun Temon kini disergap rasa bosan kemudian. Tugas menggembala tidak dirasanya cocok dengan dirinya. Ia ingin berbuat sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berarti bila dibandingkan hanya dengan menjadi lare tangon. Aku tak tinggal di ladang Sanja, Tita. Aku ingin berdiam di sana. Kata-kata Temon itu tiba-tiba mendadak tidak ada angin dan tidak ada hujan. Sanja, daerah timur Sagenggeng ini. Untuk apa, Temon? Telah tidak enak hatikah kau tinggal bersama Bopo dan biungku? Ya, aku telah besar, Tita. Tidak seharusnya aku terus-menerus meminta nasi dari Bopomu yang baik hati itu. Aku sanggup dan akan mencarinya sendiri. Tidak bisa aku mencegahmu, Temon. Tetapi kau pun juga tidak bisa mencegahku untuk mengikutimu, Temon. Kau nekat akan mengikutiku. Bagaimana kalau Bopo dan biungmu tidak memberimu izin? Temon, sejak pertama kita bertemu, aku telah berjanji untuk menjadi kawanmu. Sampai kapanpun, aku tidak akan mengingkari janji itu, Temon. Temon kini tersenyum. Ia nampak terharu dengan kesetiaan Tita. Bahagia hatinya mendapati kawan sehati seperti itu. Maka kemudian dirangkulnya anak Ki Sahaja itu seraya berbisik di dekat telinga Tita. Dasar berandal keparat kau ini, Tita. Tita kini tersenyum pula menanggapi. Kau juga berandalan, Temon. Keduanya kemudian tertawa. Kita bisa hidup bebas di ladang Sanja. Kita akan menjadi penguasa di sana, Temon. Kita akan membuat istana di ladang Sanja, kata Tita setelah ia menghentikan tawanya. Istana. Ya, benar, Temon. Istana. Bagus juga rencanamu, berandal. Keduanya kemudian kembali berangkulan. Tawa keduanya kini semakin bergema. Ladang Sanja adalah daerah yang sepi, berpagar hutan rapat. Tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Hanya 1-2 orang saja yang berani melintas di siang hari. Sebagian besar mereka mencoba menghindari tempat itu. Kalau tidak juga ada keperluan yang sangat mendesak, 1-2 pelintas itu tentu akan memilih tidak melewati daerah itu. Di tempat sepi itulah Temon dan Tita kemudian tinggal membangun istana mereka. Mereka hidup bebas semaunya, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa, tidak juga harus menghafal dan mempraktikkan penggunaan huruf-huruf hidup dan mati berikut perubahan huruf serta sengkalan seperti yang diajarkan Tantri Pala. Tidak juga harus menghafal perhitungan hari-hari dalam seminggu, sebulan, setahun, atau nama-nama hari dan pengetahuan sastra lainnya. Semua hanya menambah kepusingan bagi mereka. Kini di tempat itu yang dibutuhkan oleh kedua berandal cerdas itu hanya adalah makanan. Namun mereka tidak perlu cemas kiranya karena hutan kini telah menyediakan semuanya. Mereka tinggal memetik, tinggal mengambil, tinggal membakar dan tinggal merauhnya. Kita benar-benar hidup laksana raja dan mahapati. Tita kini berkelakar setelah beberapa saat berdiam di Sanja. Kalau tahu enaknya begini, Kertajaya pun pasti akan rela meninggalkan tahtanya di Kediri dan menjadi raja di sini.
Kertajaya, tentu saja dia tidak akan mau. Tukas Temon didahului ludahnya yang dilempar ke atas tanah, mencibir kemudian bibirnya. Di tempat ini, ia sama sekali tidak mendapatkan upeti. Mana bisa Dandang Gendis yang rakus itu hidup tanpa kucuran upeti bulu bekti. Benar juga katamu. Masalah untuk upeti di Kediri mendadak jadi bahasan yang menarik bagi keduanya. Entah siapa yang memulai, keduanya mendadak berencana untuk menjegal upeti itu agar tidak lagi menuju lumbung-lumbung Kediri. Kira-kira kita sanggup melakukannya? Tita kini sedikit cemas meskipun semula menggebu-gebu menyampaikan pendapatnya. Kita hanya berdua. Upeti itu pasti dijaga ketat oleh para prajurit Tumapel yang bersenjatakan lengkap. Sulit bagi kita untuk bisa merebut atau menjarahnya. Kecerdikan itu mampu mengalahkan kekuatan, Tita. Keberanian mampu menumpas kekuatan. Kita cerdik. Bapak Guru Tantripala sendiri menyatakan hal itu. Kita juga dikenal berani. Siapapun tidak menyaksikannya. Lantas, apalagi yang kita butuhkan untuk segera menjarah upeti untuk Dandang Gendis itu? Tita kini masih nampak ragu-ragu. Benar, kecerdikan dan keberanian memang mampu mengalahkan kekuatan. Namun, kekuatan yang bagaimana yang bisa mereka kalahkan karena kecerdikan dan keberanian mereka? Jangankan melawan Kertajaya dan Kediri, melangkai Tunggul Ametung berikut prajurit-prajurit Tumapel juga mungkin teramat sulit untuk mereka lakukan saat ini. Kau masih ragu-ragu, Tita? Ya, aku masih sedikit ragu. Tita kini jujur menganggukkan kepalanya. Dijelaskannya ganjalan dalam pemikirannya. Meskipun dia takut, namun kekuatan mereka laksana dua butir pasir yang mencoba menghadang terjangan gelombang yang besar. Mereka saat ini masih terlalu kecil. Tita, semua yang besar itu bermula dari kecil. Kebakaran besar dimulai dari percikan api yang kecil. Kita memang percik api yang kecil, belum mampu menimbulkan kebakaran besar di Tumapel maupun Kediri. Namun kita telah memulai. Kita telah memercik. Kita tinggal tunggu. Apakah percik api itu akan meraksasa atau malah padam di kemudian hari? Dan meraksasa atau padam itu sesungguhnya tergantung kita sendiri. Apakah kita akan tetap mengobarkannya atau malah meniupnya hingga mati? Ya, aku tahu itu. Tita menganggukkan kepalanya meskipun tidak menghilang juga rasa keraguan-raguan di hatinya. Bayangan Kilembong kemudian sejenak melintas di benak Temon. Teringat Temon pada ajaran bapak punya itu ketika dulu mengambil harta orang-orang kaya bejat. Dengan langsung mencegat dan menjarah upeti Tumapel untuk Kediri, bisa jadi itu adalah perbuatan maha berani yang amat berbahaya bagi mereka. Benar kekhawatiran Tita, belum saatnya bagi mereka untuk kemudian melakukannya. Sebaiknya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, Tita. Maksudmu? Kita cegat orang kaya yang lewat sekitar Sanja ini. Kita jarah hartanya. Sebagian hasil jarahan itu akan kita berikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di sekitar daerah ini. Sebagian sisanya kita simpan. Kita gunakan untuk mempersenjatai diri. Ya, untuk membeli senjata. Untuk membangun dan memperlengkapi kekuatan kita. Baru kemudian kita jarah prajurit-prajurit Tumapel pembawa upeti itu. Tita kini hanya terdiam, mulutnya terkatup dan kepalanya mengangguk-angguk. Kau takut, Tita? Tidak. Aku rasa menjarah harta orang kaya adalah rencana yang bagus. Merampok orang kaya tidak terlalu beresiko bila dibandingkan dengan langsung mencegat prajurit-prajurit Tumapel itu. Ya,
Benar. Kita akan beri pelajaran pada orang-orang kaya itu tentang tidak enaknya bicara. Biar mereka sadar, kapok, tidak lagi menjarah harta orang-orang miskin seperti yang mereka lakukan selama ini. Mereka bisa kaya karena memperkuda orang-orang miskin. Tita kini kembali menganggukkan kepalanya. Jika orang-orang kaya itu kita jarah, pastinya Aku Tunggul Ametung akan mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk kemudian memadamkan perbuatan kita. Aku yakin itu. Benar. Itu pasti, Tita. Apa kau takut? Tita menggeleng meskipun gelengan itu tidak tegas. Kita harus berani menghadapi mereka, Tita. Harus. Semuanya berpulang pada keyakinan. Jika kita yakin, maka kita akan mampu. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk bisa ditaklukkan. Tidak ada laut yang terlalu dalam untuk bisa diselami. Asalkan kita dipenuhi oleh keyakinan. Kita harus yakin. Kita harus yakin, Tita. Yakinkan dalam dirimu, kita akan mampu melawan prajurit-prajurit Tumapel, anjing-anjing Kediri itu. Ya, aku akan selalu mendukungmu. Sebaiknya, kapan kita akan memulainya? Secepatnya, kita persiapkan diri dulu, baru kita tentukan bagaimana cara kita menyerang. Ya, itu cara yang baik. Pemikiran baik seperti yang biasa dijelaskan oleh seorang pemimpin. Tidak sia-sia aku mengangkatmu menjadi pemimpinku. Yang terpenting, kita harus tetap bersatu dalam suka maupun duka, Tita. Tita, mulai kini namaku bukan Temon lagi. Bayangan Bango Samparan kini mendadak muncul di dalam benak Temon. Teringat ia pada ucapan dari ayah pungut keduanya itu. Apa maksudmu, Temon? Di Bango Samparan, ayah pungutku pernah menyebut namaku Aro, bukan Temon. Menurutnya, Aro adalah namaku yang sesungguhnya. Nama pemberian Dewata Agung bagiku, sesuai bisikan yang gaib yang diterimanya. Aroklah namaku, Tita. Arok, nama yang pantas untukmu. Kau memang Arok. Bagiku, kau memang pendobrak dan pembangun. Apa perlu kita undang Aku Tunggul Ametung ke sini untuk menjadi saksi pergantian namamu? Kau benar-benar keparat, Tita. Keduanya kemudian kembali tertawa bersama-sama. Rencana Arok dan Tita kemudian mereka wujudkan dalam tindakan nyata. Sanja, daerah sepi itu kini berubah menjadi daerah yang gawat. Para pelintas yang sedikit jumlahnya itu tidak lagi dinaungi rasa aman. Mereka yang berani melintas pasti akan diganggu oleh Arok dan Tita. Harta yang mereka bawa akan dirampas dan keselamatan mereka terancam jika kemudian mereka berani melawan. Para hartawan yang melintas dengan iring-iringan pengawal pun tetap tidak aman melewati Sanja itu. Dua berandal remaja itu mampu memecundangi para pengawalnya, mampu merebut harta yang kini mereka bawa. Sebentar saja nama Arok dan Tita telah mengudara, menggetarkan nyali, menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Sanja kini menjadi daerah yang sebaiknya tidak dilalui jika ingin keselamatan dan harta mereka tetap kemudian terjaga. Namun ternyata kemudian Arok dan Tita bukan hanya menjarah orang-orang yang melewati Sanja, melainkan membuat rusuh di beberapa daerah lainnya. Nama Arok dan Tita kini semakin tersohor, semakin ditakuti. Yang tidak disangka sekaligus mengejutkan Arok dan Tita, beberapa remaja dan juga lelaki dewasa kemudian malah mendatangi keduanya. Mereka menyatakan diri bergabung dengan Arok dan Tita, menyatakan setuju dan bisa membenarkan tindakan dari Arok dan Tita. Kenapa kalian membenarkan tindakan kami? Arok kini menguji. Kalian memang perampok, namun tidak semua orang kalian rampok. Hanya orang-orang kaya saja. Ya, kami dengar
kalian juga membagikan sebagian hasil rampokan itu untuk orang-orang miskin. Kami menduga kalian bukanlah perampok biasa. Kalian adalah perampok istimewa. Perampokan yang kalian lakukan hanya alat untuk melawan Aku Tunggul Ametung, anjing Kediri itu. Benar begitu, bukan? Arok dan Tita kini hanya mendengarkan, menimbang sungguh-sungguh dalam hati mereka. Tidak berlebihan, Tita menganggap Arok selaku pemimpin. Sikap Arok juga menunjukkan ciri-ciri dari pemimpin dalam pertemuan itu. Para prajurit Tumapel adalah anjing-anjing Kediri. Seharusnya mereka menjaga ketentraman dan keamanan Tumapel. Namun mereka malah menjarah harta warga Tumapel untuk kemudian dipersembahkan pada Kediri. Benar-benar keterlaluan tindakan anjing-anjing Kediri itu. Tidak perlu heran, Aku Tumapel adalah anjing Kediri yang paling setia, paling penurut. Ia tentu tidak ingin kehilangan jabatannya. Ia akan menurut bagai kerbau yang dicocok hidungnya, mentaati kehendak dari Dandang Gendis. Diperintah menaikkan upeti untuk memuaskan hasrat Dandang Gendis, ia pasti dengan sepenuh hati menurutinya. Aku kita itu adalah penjilat pantat dari Dandang Gendis. Itulah sebabnya kami ingin bergabung dengan kalian. Pimpinlah kami untuk melawan Aku. Tumbangkan penjilat pantat Dandang Gendis itu. Syukur-syukur kau bisa memimpin kami untuk menumbangkan Dandang Gendis. Telah muak kami menjadi jajahan Kediri. Untuk sementara waktu ini, jangan terlalu jauh berangan-angan. Untuk sementara ini, cukuplah kita membuat gerah Tunggul Ametung yang kalian sebut sebagai penjilat Dandang Gendis itu. Biarlah ia merasa tidak lagi merasa nyaman tinggal di Tumapel. Karena Tumapel memang bukan tempat yang pantas untuknya. Tidak seharusnya kakinya menginjak tanah Tumapel, apalagi menginjak-injak kehormatan rakyat Tumapel. Segenap orang yang berniat bergabung itu kini menganggukkan kepalanya. Bagaimana? Apakah kalian menerima kami selaku anggota? Ken Arok kini tersenyum mengembangkan kedua tangannya. Selamat datang di kerajaan Sanja. Perkenalkan, ia adalah Mahapati Sanja yang keparat Tita. Semua yang menghadap itu kemudian tertawa. Sejenak Tita kikuk menjadi sasaran pandangan semua orang. Namun cepat ia kemudian menungkas. Ya, dan yang bersabda kepada kalian itu tidak lain adalah Paduka yang keparat Arok, raja kita bersama. Kekuatan pasukan Arok kini semakin baik. Tindakan mereka juga semakin berani. Dan kian luas pula wilayah yang tidak aman dari penjaraan mereka. Nama Arok dan kelompoknya kini menjadi sebuah momok yang menakutkan. Sepak terjangnya kini telah mendirikan buru roma semua orang. Tita kemudian semakin yakin pilihannya untuk mengangkat Arok menjadi pemimpinnya adalah sebuah pilihan yang benar. Arok kini telah menunjukkan kualitas dari kepemimpinannya. Dan seperti yang telah diduga sebelumnya, Tunggul Ametung kemudian mengirimkan prajurit-prajurit Tumapel untuk membasmi pergolakan yang sangat meresahkan masyarakat Tumapel itu.